Shalom rekan-rekan yang ada di rumah. Shalom. Ya, hari ini di hari yang indah ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan bersama saya Mayu dan rekan saya. Bersama saya Elmi. Ya, teman-teman, kira-kira apa ya yang akan kita bahas hari ini? Nah, kira-kira apa nih Kak Elmi yang akan kita pelajari? Tentunya hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Iya, tentunya dong. Ya, hari ini Mayu kita akan belajar tentang firman Tuhan. Tapi judulnya sedikit, ya kalau orang baru pertama kali mendengar, wow kok bisa gitu ya. Hari ini kita mau belajar dari binatang. Wow, binatang. Ya. Menarik ya rekan-rekan ya, kita bisa belajar dari binatang. Nah, apa aja nih yang akan kita bahas? Binatang apa aja yang mau kita pelajari nih kami? Ya, jadi nanti kita akan belajar dalam 4 sesi. Yang pertama, hari ini kita mau belajar dari sesi yang pertama, part 1, kita mau belajar dari semut. Wow. Kemudian yang kedua, kita akan belajar dari rahasia ya. Oke. Tetap ikutin video ini sampai nanti selesai di part yang keempat ya, part 4. Jadi nikmati dan kita boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Oke, kalau gitu teman-teman, karena kita masih penasaran dengan binatang-binatang selanjutnya, jangan lupa di subscribe ya dan di like tentunya. Ya teman-teman, dimanapun teman-teman berada, sekarang tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan tentang belajar dari binatang. Part 1 kita akan belajar tentang belajar kepada semut. Bagaimana kita bisa belajar kepada semut? Apa yang dapat kita pelajari dari binatang sekecil itu? Nah, kita akan belajar dari kitab Amsal. Amsal pasal 6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Ya, demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan nanti ya. Jadi teman-teman dimanapun berada, kita akan belajar kali ini dalam part pertama, yaitu belajar kepada semut. Nah, kitab ini ditulis oleh Raja Salomo. Dalam konteks ini Raja Salomo sedang menghardik para pemalas, yaitu bagian dari masyarakat yang dipimpin oleh Salomo. Karena pada masa itu Salomo adalah seorang raja di Israel. Nah, teman-teman, ada beberapa hal yang mau kita pelajari. Kita akan belajar dalam poin yang pertama ini, dalam belajar kepada semut, kita akan belajar 5 poin. Nah, poin yang pertama apa itu? Poin yang pertama adalah kita belajar dari semut. Semut tidak mudah menyerah dan gigih. Wow. Semut tidak mudah menyerah dan juga gigih. Cobalah ketika teman-teman berada di rumah dimanapun, ketika berjumpa dengan semut, coba saudara bentangkan tangan saudara dan coba sedikit jahil kepada semut. Dan coba saudara-saudari terkasih di rumah menghalang jalan atau rutenya semut gitu ya, ketika dia mau pergi mengumpulkan makanan, coba halangi jalannya. Apa yang terjadi? Mari kita perhatikan bersama-sama ketika kita mencoba di rumah kita masing-masing. Nah, apa yang terjadi ketika kita menutup jalan si semut itu tidak akan pernah berhenti atau mundur ya. Mungkin dia berhenti beberapa detik, kemudian dia berusaha mencari rute yang lain agar dia bisa mencapai tujuannya. Nah, kemudian ia juga tidak sungkan-sungkan dia menaiki tangan saudara. Karena apa? Dia berusaha mencari solusi di dalam masalah yang menghadang dia di depan. Nah, kemudian kita juga bisa belajar dari seekor semut yang sebenarnya kecil tapi sangat gigih ini. Kita belajar ketika semut kecil ini berhadapan dengan masalah, dia tidak menyerah, dia tidak mundur, dia berhenti sejenak untuk berpikir ke jalan mana yang harus aku tempuh dan harus aku lewati sehingga aku tetap ada pada tujuanku. Nah, kemudian kita belajar dengan urusan kegigihan semut dalam poin pertama ini, yaitu ketika Anda dan saya melalui jalan buntu, mengalami kegagalan di dalam hidup ini, ketika Anda merasa seolah-olah masalah Anda tidak punya solusi, dan teman-teman Anda, sekitar Anda, sahabat Anda, keluarga Anda di rumah tidak dapat membantu Anda, maka jangan pernah putus asa. Lihat kepada semut. Walaupun dia kecil dan dia seekor binatang, tapi dia tetap tidak menyerah dan dia gigih. Kemudian
Kalau semut saja pantang menyerah, masakan kita yang diciptakan Tuhan begitu istimewa dengan akal budi yang luar biasa, dengan segala kecerdasan yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan. Dan engkau masing-masing, saya dan saudara di rumah adalah ciptaan Tuhan yang unik. Nah, apa yang membuat saya dan saudara gampang menyerah? Kenapa semut kecil saja tetap berusaha mencari jalan keluar sekalipun jalannya terhalang? Kenapa saya dan saudara yang ketika baru mendapat masalah kecil saja sudah berkata, aku tidak sanggup Tuhan, aku tidak mampu. Hei saudara, malu sama semut ya, malu sama semut ya. Saya ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, jujur saya malu sama semut. Saya juga secara pribadi sebagai hamba Tuhan juga pernah merasa menyerah ketika berhadapan dengan masalah. Tapi ketika saya melihat lagi kepada semut kecil itu, wah Helmi malu dong ya. Masa semut yang kecil itu bisa mencari rute lain ketika ada jalan yang tertutup baginya. Nah, teman-teman, Tuhan berkali-kali mengingatkan kita di dalam firman Tuhan untuk jangan takut, jangan ragu, jangan khawatir. Tapi itu tidak cukup bagi kita yang kurang percaya ini. Kita seringkali bebal, seringkali tidak mau membaca firman Tuhan. Bahkan ketika sudah membaca pun hanya diberkati ketika baru membaca saja. Tapi ketika masalah itu datang, lupa semua peringatan dan janji Tuhan. Tuhan berkata jangan takut, jangan ragu dan jangan khawatir. Tapi masih saja kita khawatir. Nah, Tuhan berkata di dalam Ulangan pasal 31 ayat 8 berbunyi demikian. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Kalau Tuhan yang maha kuasa, yang mempunyai langit dan bumi berbicara demikian, apa yang membuat engkau takut? Nah, semut tidak pernah menyerah. Dia gigih, dia berusaha mencari rute lain ketika ada halangan di depannya. Demikian juga dengan saya dan saudara di rumah. Marilah, ketika ada sesuatu menghalang engkau di dalam mengikut Tuhan, mari cari jalan yang lain, tentunya jalan yang Tuhan kehendaki. Teman-teman, dalam poin yang pertama ini kita belajar untuk tidak mudah menyerah dan gigih. Ya, saudara-saudari, kemudian kita akan belajar untuk poin yang kedua. Bagaimana kita belajar dari semut. Poin yang kedua adalah semut itu rajin, ulet, dan tidak malas. Wow, binatang kecil itu punya karakter yang luar biasa ya. Rajin, ulet, dan tidak malas tentunya. Anda pernah melihat semut sedang tidur-tiduran, beristirahat, atau dia sedang bersantai begitu? Apakah Anda di rumah dan saya pernah menyaksikan hal tersebut? Tentu ya, itu bukan menjadi suatu pemandangan yang sering kita jumpai. Bahkan pemandangan demikian adalah hal yang jarang. Karena kita jarang sekali, bahkan saya secara pribadi jarang sekali melihat semut itu diam di tempat. Dia selalu mondar-mandir, berusaha mencari makanan. Kemudian dia tidak pernah yang seperti bersantai, berleha-leha. Tidak pernah. Nah, semut itu selalu rajin. Kerja sudah menjadi bagian terpenting di dalam hidup semut. Nah, mereka bekerja dengan sangat mementingkan prinsip tolong menolong. Jadi mereka bukan hanya saja suka bekerja, tapi mereka punya prinsip dalam bekerja. Saling tolong menolong. Nah, solidaritas dan kerjasama tim itu kunci keberhasilan semut di dalam mencari makanan, di dalam bekerja, mencari stok makanan mereka, kemudian di dalam memecahkan masalah mereka. Nah, kemudian selagi ada kesempatan mereka terus bekerja mengumpulkan makanan. Sebab jika musim hujan tiba, aktivitas dan ruang gerak mereka itu menjadi terbatas. Tapi mereka tak perlu khawatir karena mereka sudah menyediakan stok makanan yang cukup ketika musim hujan atau musim dingin itu tiba. Jadi mereka tidak perlu khawatir karena mereka itu rajin, ulet, dan tidak malas, sehingga mereka dapat menyediakan sesuatu untuk masa yang ke depan, masa akan datang ketika kesulitan itu melanda kehidupan semut. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, jika dalam prinsip kerja semut tidak ada istilah malas dan begitu peka membaca peluang di sekitar mereka, oleh sebab itu
Mereka tahu betul kelemahan mereka, dan mereka bukan hanya tahu, tapi mereka juga kemudian berusaha mencari solusi untuk keluar dari kelemahan itu, dan kemudian solusi itu mereka pakai untuk menjadikan kelemahan itu sebuah kelebihan. Nah, oleh sebab itu, bekerja ala kadarnya, mementingkan diri sendiri, yang sering kali dilakukan oleh para pemalas adalah hal yang memalukan, bukan? Hai pemalas, baik engkau yang ada di rumah dan saya, hai pemalas, sungguh memalukan tindakanmu bila engkau berleha-leha di tempat tidurmu, engkau bersantai-santai, engkau tahu engkau punya kelemahan tapi tidak mau berusaha, malu kepada semut. Nah, sekarang kita coba perhatikan, kita bandingkan dengan kehidupan manusia pada zaman sekarang maupun pada zaman dahulu. Apa yang terjadi dengan kehidupan manusia? Gaya hidup bermalas-malasan, bekerja dengan kualitas yang rendah, hidup berpusat pada diri sendiri justru sudah membudaya di mana-mana. Kalau mau berkata, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Soal kerajinan pun bisa kita pelajari ternyata dari semut. Hai manusia yang malas, malu. Dalam poin yang kedua ini, semut itu rajin, ulet, dan tidak malas. Nah, kemudian dalam poin yang ketiga, kita akan merenungkan kembali belajar kepada semut, poin yang ketiga. Tidak jarang kita melihat semut sanggup mengangkat beban yang jauh lebih besar dari tubuhnya. Seekor semut mampu mengangkut beban yang berukuran hingga 10 kali berat tubuhnya sendiri. Wow, semut yang kecil itu mampu mengangkat beban 10 kali lebih berat dari ukuran tubuhnya. Wow, saya sendiri malu ya, saya lebih besar dari semut ya. Dan saudara di rumah pasti lebih besar dari semut. Nah, kalau bekerja mengangkat sesuatu aja, aduh saya nggak mampu, saya nggak kuat, beban ini terlalu berat. Tapi ingat, semut tidak pernah berkata, beban ini terlalu berat. Kalau memang terlalu berat, dia panggil teman-temannya untuk memikulnya bersama-sama. Nah, mereka dapat bergerak ke sana kemari dengan beban yang di atas pundak mereka, dengan berat yang melebihi berat badan mereka 10 kali. Mereka bisa santai ke sana kemari. Kemudian dengan cekatan mereka fokus. Perhatian utamanya adalah bekerja dan bekerja. Nah, sebaliknya kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan jauh lebih istimewa dari ciptaan lainnya. Dan kemudian kita manusia baru mengangkat beban sedikit saja sudah langsung mengeluh dan bersungut-sungut, Tuhan, aku tidak mampu. Ini terlalu berat bagiku, pergumulanku terlalu banyak. Nah, bagaimana ya? Saya juga bingung ya kalau orang masih berkata demikian. Nah, padahal firman Tuhan sudah menyuguhkan bagi kita. Semut yang kecil itu, kecil sekali. Dia aja bisa kesana kemari dengan beban yang melebihi berat badannya. Ya, oke. Padahal ketika kita memiliki iman, firman Tuhan berkata, ketika kita memiliki iman yang kuat di dalam Kristus, kita pun seharusnya percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa, yang jauh melebihi logika kita. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Matius pasal 17 ayat 21. Ketika kita sanggup menanggung segala perkara karena Tuhan memberikan kekuatan kepada saya dan saudara di rumah, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku, kata Paulus dalam tulisannya di Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Semut itu kuat dan tangguh. Jangan bersungut-sungut dan mengeluh ketika menghadapi masalah. Ingat, semut mampu mengangkat beban yang 10 kali lebih berat dari ukuran tubuhnya. Oke, saudara-saudara yang terkasih, belajar dalam poin yang ketiga ini, semut itu kuat dan tangguh. Nah, kemudian poin yang keempat, semut itu saling tolong-menolong dan tidak mementingkan diri sendiri serta berjiwa sosial.
Apa yang dilakukan semut ketika makanan yang hendak diangkutnya terlalu berat? Kira-kira apa, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan? Kira-kira apa ya? Apa yang dilakukan semut ketika berat yang mereka pikul, makanan yang mereka pikul itu terlalu berat dan mereka tidak sanggup membawanya sendiri? Kira-kira apa yang mereka lakukan? Ya, saudara-saudari terkasih di dalam di rumah, maaf ya saya sedikit gugup ya. Ya, saudara-saudari yang terkasih di rumah dimanapun berada. Nah, mereka berusaha untuk mengangkat beban itu bersama-sama, gitu ya. Sudahkah kita memiliki kepedulian dan kepekaan untuk mau membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita? Semut lain ketika melihat semut yang satu sedang mengangkat beban dan itu sepertinya berat, semut yang lain kemudian tanpa disuruh mereka begitu cepat meresponi, mereka kemudian membantu mengangkat beban yang berat itu. Nah, sudahkah kita demikian peka terhadap apa yang dibutuhkan orang lain di sekitar kita? Atau kita masih berpangku tangan santai, enjoy sambil menikmati secangkir kopi, santai berpangku kaki di rumah saja, tidak peduli dengan orang di sekitar kita? Nah, bagaimana kalau hal demikian terjadi kepada kita? Nah, mereka yang tengah menangis, meminta pertolongan, terus menangis dan kita tidak memperdulikan, kita cuek saja. Tidak ada manusia yang sanggup hidup sendiri, hai saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tidak ada manusia yang sanggup hidup seorang diri, tentu akan membutuhkan orang lain. Karena kita juga makhluk sosial yang harus bersosialisasi, berinteraksi dengan orang lain. Nah, dan manusia juga bukan diciptakan untuk sendiri. Ya. Nah, kita selalu diingatkan untuk bekerja sama, saling mendukung, saling tolong menolong. Ketika Yesus mengutus murid-muridnya pun, dia tidak mengutus mereka satu-satu, tapi Tuhan mengutus mereka berdua, biar boleh saling menolong, saling memperlengkapi. Nah, ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua dalam Markus pasal 6 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Paulus pun mengingatkan kita agar selalu bersatu, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Sekali lagi saya bacakan. Paulus berkata, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ya, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita pada poin yang terakhir dalam part 1 ya. Yang kelima, poin yang kelima adalah semut cepat melihat peluang. Wow, cepat melihat peluang. Betapa cepatnya semut hadir ketika dia mengetahui ada peluang untuk mendapatkan makanan ya. Bukan hanya ketika ada sesuatu yang manis, tapi akhir-akhir ini saya sering melihat di rumah saya ya, sering kali semut itu hadir di berbagai tempat gitu ya. Jadi bukan hanya di tempat-tempat yang manis ternyata, tapi di tempat yang ada peluang gitu ya, ada peluang untuk bekerja mencari makanan, di situ semut hadir. Nah, semut akan segera hadir di tempat-tempat yang menguntungkan baginya. Semut tidak akan melewatkan kesempatan emas ketika ada sesuatu yang bisa diperoleh. Kita harus belajar seperti semut yang tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ada banyak orang yang mundur ketika melihat bahwa kesempatan yang terbentang itu membutuhkan pengorbanan, membutuhkan jerih lelah yang membuat lelah dan capek. Dan akibatnya mereka melewatkan peluang itu dan kehilangan kesempatan yang berharga dalam hidup mereka. Ingatlah bahwa kesempatan itu pun merupakan sebuah berkat dari Tuhan. Nah, Tuhan seringkali tidak serta-merta atau secara spontan, menyediakan apa yang kita perlukan. Tuhan tidak secara spontan menyediakan ikan, tapi dia menyediakan pancing dan jala bagi kita agar kita bisa menangkap ikan itu sendiri. Tuhan hanya menyediakan sarananya. Tapi kebanyakan kita hanya mau makan ikan, tapi tidak mau menikmati sarananya. Ini berbeda dengan kita beli ikan di pasar ya, berbeda.
Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan melewatkan begitu banyak kesempatan dan membuang waktu yang sia-sia dalam hidup jika hanya bersungut-sungut dan duduk menanti ikan jatuh dari langit, berleha-leha, berpangku tangan, gitu ya, melipat tangan, berpangku kaki gitu ya, sambil santai meratapi hidup Tuhan. Ini sudah takdirku demikian. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku kerjakan. Aku memang pengangguran. Wah, orang demikian contoh orang yang tidak akan pernah berhasil, tidak akan pernah menikmati berkat Tuhan. Nah, karena berkat Tuhan itu juga hadir di kesempatan ketika engkau harus berusaha memancing sendiri, ketika engkau harus berusaha menebar jalamu sendiri. Nah, jadi teman-teman di rumah, saudara-saudara yang terkasih di rumah, ingat, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Amsal pasal 12 ayat 27. Sekali lagi, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Semut memang binatang yang kecil dan lemah, namun kaya akan kebiasaan dan pola hidup yang positif dan baik, benar, yang dapat kita pelajari dan kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai manusia, dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mari kita belajar dari semut yang terus mengembangkan kebiasaan dan pola hidup positif yang benar ini, kemudian keluar dari menikmati kelemahan, kemudian keluar mencari solusi agar kelemahan itu dapat menjadi kelebihan di dalam kehidupan semut dan juga di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Berhentilah bersungut-sungut, berhentilah merasa bahwa bebanmu terlalu berat. Saling bertolong menolonglah engkau satu dan yang lainnya, sehingga beban yang berat itu dapat engkau pikul bersama-sama. Jadi saudara-saudara yang terkasih, ingat, semut itu cepat melihat peluang. Lihat peluang di sekitarmu. Jangan terus melihat kelemahanmu. Nah, mari kita belajar dari semut ini. Mengembangkan pola hidup atau cara hidup yang benar tadi. Sebagai orang percaya tidak selayaknya kita berlaku demikian. Demikian itu apa? Berlaku malas-malasan. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kita, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, ingat. Dan bukan seperti untuk manusia ya, bukan untuk manusia. Sorry, saya terbalik. Jangan seperti untuk manusia kita kerjakan kalau untuk manusia memang mengecewakan. Sekalipun yang engkau kerjakan itu memang untuk manusia, tapi ingat, Tuhan, aku mengerjakan ini semua karena aku ingin melayani engkau melalui menolong orang lain. Aku ingin melayani engkau melalui membantu orang lain. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian penulis kitab Pengkhotbah pun menegur kita sebagai manusia di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbang pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemanakah engkau akan pergi? Jadi semua pekerjaan itu hanya dilakukan oleh orang hidup. Kalau engkau masih hidup, jangan bermalas-malasan, ya. Jangan malas. Ingat, Salomo menghardik para pemalas. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Kepada semut, bukan pergi kepada para bangsawan, bukan pergi kepada pemimpin meminta pekerjaan, tapi pergi kepada semut. Perhatikan betapa kecil dan lemahnya dia, tapi justru kelemahan itu karena dia dapat menggunakannya menjadi kelebihan yang dahsyat. Dan kita manusia disuruh belajar kepada semut. Ya. Itulah sebabnya Salomo, sang raja yang penuh hikmat, menasehati rakyatnya agar pergi dan belajar kepada semut yang rajin bekerja pada kala musim panas, agar pada saat musim dingin yang sangat menyulitkan bagi dia untuk mengerjakan segala sesuatu karena dia memang kecil dan lemah sepertinya ya. Tetapi mereka memiliki persediaan yang cukup sebagai bentuk pemeliharaan Sang Pencipta. Jadi mereka juga punya stok makanan yang cukup karena mereka tidak bermalas-malasan dan tidak tidur-tiduran. Nah,
Yang terakhir dari saya, dan belajar dari binatang part 1, belajar kepada semut. Stop malas, mari bekerja keras. Lihat peluang dan terus berjuang. Kalahkan kelemahan, jadikan ia kelebihan. Ya, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, Amsal 12 ayat 24, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Orang yang bermalas-malasan dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya, karena tangannya enggan bekerja. Ya, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bikinlah firman Tuhan yang dapat saya sharingkan, saya bagikan bagi teman-teman di rumah. Bila kiranya firman Tuhan ini bermanfaat bagi kita semua. Ingat, belajar kepada binatang part 1, belajar kepada semut. Masih ada part yang kedua, ketiga, dan keempat. Saksikan sesi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.